Ya, halo semuanya. Gimana nih kabar teman-teman yang udah ujian SKD? Apakah ada yang nembus 400? Ya, kalaupun belum nembus 400, 390 atau 380 atau ya udah ngelewatin passing grade tapi nggak nembus 300 atau 400, tetap semangat dan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi SKB. Mana tahu eh, masuk ke SKB jadi udah lebih prepare. Dan saat ini Bang Dens akan uh, memberikan sedikit prediksi untuk soal uji SKB di jabatan kebidanan. Ya, walaupun memang tentunya Bang Dens tidak maksudnya Bang Dens juga menyarankan agar teman-teman tidak hanya melihat dari channel Bang Dens ini, tapi juga melihat dari channel lain atau dari referensi lain agar menambah perbendaraan prediksi soal SKB teman-teman khususnya di bidang kebidanan. Dan ini hanya sebagai prediksi ya, jadi ya belum pasti keluar, tapi ya setidaknya bisa membuat teman-teman lebih siap. Dan juga untuk SKB ini Bang Dens tentunya tidak menjelaskan secara rinci untuk pengertiannya dikarenakan berbeda ya dengan kalau SKD itu kan seleksi kemampuan dasar, jadi seperti TIU, TWK dan TKP itu kan bisa dijelaskan karena itu soal-soal umum. Namun untuk SKB tentunya Bang Dens tidak menguasai semua, jadi karena memang juga sepertinya untuk SKB itu tidak sesulit SKD ya, cuma masalahnya materi atau soal-soal SKB yang bentuknya gimana itu yang jadi permasalahan. Jadi ini hanya sebagai referensi saja, dan juga nanti misalnya Bang Dens dalam membaca soal-soalnya itu ada istilah-istilah yang kurang tepat cara membacanya, dimaklumin ya, karena memang bukan bidangnya Bang Dens. Jadi di sini Bang Dens hanya coba memberikan mungkin referensi soal-soal jadi dan jawabannya tentunya, cuman mungkin pembahasan lebih mendalam tentang istilah-istilah tersebut atau pembahasan mendalam tentang jawabannya itu mungkin teman-teman bisa sudah lebih paham lah ya, karena itu bidang teman-teman sebenarnya, khususnya di bidang kebidanan. Jadi teman-teman sendiri bisa mengembangkan soal ini, dan bila mana ada yang ingin disampaikan di komentar, sangat disarankan agar teman-teman yang lain bisa lebih paham juga bila mana yang akan disampaikan oleh Bang Dens kurang lengkap. Jadi langsung saja Bang Dens bacakan soal yang pertama. Nyonya U, umur 36 tahun, ini G7 ya, G7 PVHI. Segera setelah plasenta lahir lengkap terjadi pendarahan ya, kontraksi uterus lembek serta TFU sulit ditemukan. Hasil pemeriksaan tidak ada robekan jalan lahir, kandung kemih kosong. Nyonya U kemungkinan mengalami, ya di sini sudah ada jawabannya ya, atonia uteri jawabannya. Untuk pilihannya ada rupture uteri, ada inversion uteri, ada laserasi portio, dan ada laserasi perineum. Oke, kita lanjut yang kedua. Nyonya A umur 24 tahun, G1 PN0A0, hamil 39 minggu, datang ke bidan mengeluh kenceng-kenceng. Perut terasa nyeri yang sangat hebat, keluar keringat dingin dan gelisah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan, didapatkan hasil perut teraba keras, denyut nadi dan pernafasan meningkat, serta teraba lekukan melintang pada segmen bawah rahim setinggi pusat. Kontraksi uterus terus-menerus dan sangat kuat. Diagnosis sesuai kasus di atas adalah, ya jawabannya rupture uteri. Itu ya, untuk pilihan opsi jawaban lainnya bisa dilihat sendiri. Nomor 3, Nyonya F umur 22 tahun, G1 P0A0, hamil 40 minggu, datang di rumah sakit dengan riwayat DM. Saat ini sedang dalam proses persalinan kala 2. Setelah kepala janin lahir, tidak terjadi putaran paksi luar. Diagnosa untuk Nyonya F adalah, ya, jawabannya adalah
distonsia bahu. Untuk opsi pilihannya itu ada ya. Oke. Oke, nomor 4. Nyonya S umur 38 tahun, G2 P0 AI. Datang ke bidan infartu sisa dukun. Kenceng-kenceng, sering, dan teratur sejak 2 hari yang lalu. Telah dipimpin mengejan oleh dukun 3 jam yang lalu. KU lemah, kelelahan. Tekanan darah 90/60 mmHg. Nadi 100 X per M, suhu 39 CVT, pembukaan 8 cm, kepala turun di Hodge 3, DJJ 182 X per M. Sesuai kasus diagnosis Nyonya S adalah, ya jawabannya partus lama ya, opsinya bisa dilihat. Oke, jadi kalau teman-teman misalnya pengen lihat soalnya lagi, teman-teman bisa back, kemudian bisa di pause dulu ya. Jadi teman-teman bisa misalnya pengen baca soalnya lagi atau pengen lihat opsinya lagi, bisa di pause aja. Kemudian soal nomor 5, Nyonya A umur 32 tahun, G2 P2A0, hamil 40 minggu, datang ke klinik jam 8 WIB dengan keluhan ini kencing atau ya kenceng-kenceng, teratur 4 jam yang lalu. Perasaan berat, sesak nafas, dan bengkak pada kedua ekstremitas. TFU 41 cm, teraba 2 bagian besar janin berdampingan. DJJ terdengar jelas di 2 tempat dengan frekuensi 120 X dan 140 X per M. Kemungkinan Nyonya A saat ini mengalami, jawabannya kehamilan bokong. Untuk optionnya dapat dilihat. Oke. Untuk nomor 6, Nyonya T umur 27 tahun, G4 P3A0, hamil A-term, datang ke Polides Mawar. Itu datang lah itu ya. Hamil A-term, datang ke Polides Mawar. Dia datang diantar suaminya dengan keluhan kejang-kejang. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan TD 190/140 mmHg, muka, tangan, dan kaki oedema. VT pembukaan serviks 5 cm berdasarkan pengkajian yang dilakukan Nyonya T. Maka, diagnos yang tepat untuk kasus di atas adalah, jawabannya eklamsia. Opsinya dapat dilihat. Ya, pasti teman-teman udah paham lah ya yang jurusan kebidanan, apa itu eklamsia. Oke. Oke ya, kita lanjut. Nyonya K umur 35 tahun, hamil kedua, melahirkan hidup 1 kali. Datang ke BPS pada jam 10 WIB untuk bersalin. Ibu mengatakan kencing-kencing sejak jam 7 WIB. Mengeluarkan cairan warna jernih jam 9 WIB. Hasil pemeriksaan KU baik. TD 120/80 mmHg. Nadi 88 X per M. Suhu 36 CRR 20 X per M. His 3 kali dalam 10 menit. Lama 45 detik. DJJ 144 X per M. Hasil VT pembukaan 8 cm. KK negatif. Teraba tali pusat di samping kepala. Diagnos yang tepat untuk kasus di atas adalah infartu. Ya. Infartu kala 1 tali pusat menumbung. Ya. Oke, lanjut. Nyonya K umur 37 tahun, partus anak 4 pada 12-15 WIB. Sudah diinjeksi oksitosin 10 UI IM. Pukul 12.20 WIB dicoba untuk peregangan tali pusat terkendali. Uterus kontraksi keras, plasenta belum lepas pada pukul 12.25 WIB. Tanda pelepasan plasenta tidak ada. Yang Anda lakukan adalah, ya jawabannya A, manual plasenta ya. Oke, next.
Nyonya A umur 23 tahun. Datang ke BPM hamil pertama kali mengeluh mengeluarkan darah flek-flek dari jalan sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari atas simfisis inspekulo, keluar darah dari OUE, tidak ada pembukaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan TFU, usia kehamilan Nyonya A adalah, jawabannya 12 minggu ya. C, 12 minggu. Oke, next. Nyonya E umur 26 tahun ke BPM, mengeluh sudah 2 bulan tidak menstruasi, perut bagian bawah nyeri dan mengeluarkan bercak warna coklat. Hasil pemeriksaan dalam belum ada pembukaan portio, nyeri goyang, PP tes positif. Diagnos yang tepat untuk Nyonya E adalah, ya jawabannya E, cat, KET ya, cat. Oke, nomor 11. Seorang ibu hamil berusia 28 tahun, G2P1A0, hamil 36 minggu, datang ke BPS diantar oleh keluarganya. Dengan tidak sadar saat di rumah, Nyonya Titi mengalami kejang-kejang. Hasil pemeriksaan dilakukan oleh bidan. Didapatkan TD 160/100 mmHg, nadi 100 x/m, pernafasan 16 x/m, DJJ irregular, TFU 3 jari di bawah PX, presentasi kepala, punggung kanan, dan oedema pada wajah, tangan, dan kaki. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? Jawabannya eklamsia A ya, eklamsia. Oke. Next, seorang ibu hamil 32 tahun G1P0A0 hamil 29 minggu datang ke BPS dengan keluhan mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir, merah segar, tidak disertai nyeri perut. Hasil pemeriksaan TD 90/60 mmHg, nadi 80 x/m, pernafasan 16 x/m, KU lemah pucat. Apakah diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? Jawabannya B, placenta previa. Oke. Next, lanjut. Seorang ibu hamil G1P0A0 umur 20 tahun datang ke klinik bersama suaminya untuk memeriksakan kehamilannya. Dengan keluhan pusing dan nyeri kepala, kadang-kadang disertai muntah, dan penglihatan kabur. Setelah diperiksa bidan, tekanan darah 140/90 mmHg, nadi 80 x/m, dan pernafasan 100 x/m. Apakah diagnos yang dapat ditegakkan pada kasus di atas? Jawabannya hipertensi. Oke. Ternyata soal-soalnya itu tentang ibu hamil ya. Iya dong, namanya bidan. Oke. Nomor 14, seorang ibu nifas berusia 26 tahun, postpartum 4 hari yang lalu ditolong oleh dukun. Anaknya meninggal dunia setelah lahir lama, persalinan 2 hari di mana sebelumnya ketuban telah pecah. Datang ke klinik dengan keluhan sejak 3 hari yang lalu, mengalami panas, menggigil, luka perineum, tampak kemerahan, bengkak, dan mengeluarkan pus. Dari hasil pemeriksaan TFU 2 jari di bawah pusat, TD 100/60 mmHg, nadi 90 x/m, RR 20 x/m, T39C. Apakah faktor predisposisi dari kasus di atas? Ya, jawabannya di partus lama. Jawaban nomor 14, partus lama. Oke. Nomor 15, seorang ibu hamil berusia 26 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 12 minggu. Datang ke rumah sakit bersama suaminya dengan keluhan pendarahan sedikit, mengeluh mual, muntah 4-5 kali sehari. Hasil pemeriksaan TD 140/90 mmHg, TFU 3 jari di bawah pusat, balotemen minus, DJJ minus. Manakah tindakan yang tepat dilakukan untuk penanganan kasus di atas? Jawabannya A, kuretase ya, kuretase. Oke. Nomor 16. Seorang ibu hamil G4P3A0 berusia 27 tahun, hamil Atern, datang ke Polindes dengan keluhan kejang-kejang. Pada pemeriksaan tanda vital diperoleh tekanan darah 190/40 mmHg, muka tangan, kaki, oedem,
pada pemeriksaan VT pembukaan serviks 5 cm. Apakah yang harus dilakukan pada ibu sebelum dirujuk ke rumah sakit? Jawabannya berikan MgSO4E. Berikan MgSO4. Oke. Nomor 17. Seorang ibu hamil G1P0A0 berusia 36 tahun datang ke klinik dengan keluhan waktu bangun tidur mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir. Keluhan tidak disertai nyeri perut. Keadaan umum lemah, pucat. Pada pemeriksaan tanda vital diperoleh tekanan darah 90/60 mmHg, 80 X/m pada pemeriksaan laboratorium ya, Hb 8,4 gram persen. Manakah penanganan yang tepat untuk kasus di atas? Jawabannya infus NaCl 0,9%, informed, konsen, dan rujuk. Oke. Next. Seorang ibu hamil berusia 29 tahun, G2P0A1, hamil 40 minggu, janin tunggal hidup intrauterin dengan letak kepala TFU 39 cm. Dari pemeriksaan yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa pembukaan sudah lengkap dengan kepala di HIV. Setelah dipimpin meneran 45 menit, akhirnya kepala lahir. Tetapi bahu anterior macet simfisis pubis. Selama hamil, ibu tersebut mengeluh banyak makan, banyak minum, dan ngemil. Apakah diagnos yang tepat untuk kasus di atas? B. Distosa bahu. Jawabannya B. Distosa bahu. Oke. Seorang bayi hamil berusia 35 tahun, P5A0, datang ke klinik dan telah melahirkan bayi laki-laki. Wah, selamat ya bayi laki-laki. Ya, malah plasenta lahir lengkap 25 menit setelah diberikan injeksi oksitosin kedua, pendarahan 500 cc, kontraksi uterus lembek, TFU setinggi pusat, TD 100/70 mmHg, keadaan umum lemah, nadi 100 X/m. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh bidan untuk mengatasi pendarahan tersebut? Jawabannya B. Lakukan kompersi bimanual interna. Jawabannya B ya, lakukan kompersi bimanual interna. Ya, 20. Seorang perempuan berusia 26 tahun ke klinik mengeluh sudah 2 bulan tidak menstruasi, perut bawah nyeri dan mengeluarkan bercak darah berwarna coklat. Hasil pemeriksaan dalam belum ada pembukaan portio, nyeri goyang. PP test positif. Apakah diagnos yang tepat terus di atas? Jawabannya kehamilan ektopik terganggu. Ya, ternyata tentang hamil-hamil juga ya. Kirain tadi ini soal pertama, nggak tentang ibu hamil. Oke, jadi jawabannya 20. Kehamilan ektopik terganggu. Oke. Mau lanjut apa sampai sini dulu? Lanjut dikit lagi ya. 21. Ibu R umur 25 tahun datang ke klinik bidan untuk memeriksa keadaannya di mana keluhan mual muntah terus-menerus, tidak ada nafsu makan, tidak menstruasi selama 2 bulan. Hasil pemeriksaan ditemukan TD 90/60 mmHg, N 96 X/m, S 38C, R 18 X/m, dan hasil planotes positif hamil. Berdasarkan kasus di atas, diagnosa yang ditegakkan untuk Ibu R adalah jawabannya C, hipermesis tingkat 2. Ya, demikian. Nomor 22. Ibu NN umur 28 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 36 minggu, datang ke klinik bidan TD 120/80 mmHg, RR 20 X/m, N 89 X/m, TFU 36 cm, BJJ 132 X/m, dan kepala sudah memasuki PAP. Pada kasus di atas, TBJ Ibu Sarah adalah jawabannya B. TBJ apa? Pada kasus di atas, TBJ Ibu Sarah adalah 3.875 kg. 3 ton lebih ya. Oke. Dari kasus di atas, nomor 2,
diagnosa yang tepat untuk Ibu NN adalah, maksudnya dari kasus di atas nomor 22, diagnosa yang tepat untuk Ibu NN adalah, nah Ibu NN itu tuh yang TBJ-nya 3.875 kg. Diagnosanya apa? Jawabannya adalah diabetes mellitus gestasional. Oke, teman-teman bidan pasti paham, ya kan? 24. Ibu NN 35 tahun, hamil ketiga, datang ke klinik bidan bersalin dengan amenorrhoe 3 bulan. Ibu merasa sering mual, kadang-kadang muntah, dan hasil pemeriksaan TD 120/70 mmHg, R19/m, N90/m, TFU 3 jari di bawah pusat. Tidak teraba balotemen, dan hasil pemeriksaan PPV darah kecoklatan. Berdasarkan kasus di atas, diagnosa yang tepat pada Ibu NN adalah, jawabannya adalah C. Kehamilan dengan molahidatidosa. Molahidatidosa, ya. C ya. Kehamilan dengan molahidatidosa. 25. Oke, Ibu RN umur 36 tahun, G1P00, hamil 30 minggu, datang ke klinik bidan bersalin dengan keluhan waktu bangun tidur mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir dan tidak disertai dengan nyeri. Hasil pemeriksaan kaum lemah, pucat TD 90/60 mmHg, HB 8,4 gram%. Diagnosa yang tepat pada Ibu RN adalah C. Placenta previa. Placenta previa. C. Placenta previa, ya. Oke. Mungkin untuk rata-rata soalnya mungkin teman-teman bidan udah pada paham lah ya, bisa ngembangin sendiri. Sebenarnya masih banyak sih soalnya, ada sampai 100-an gitu. Cuman ya teman-teman bisa komen kalau mau kita lanjut, kita bikin nanti ntar part 2-nya. Tapi kalau memang ya udah, mungkin soalnya ya memang tentang gini-gini aja, berarti ya artinya teman-teman bidan udah pada tahu gitu model soalnya bakalan gimana, tinggal belajar sendiri dari buku-buku waktu kuliah atau waktu pendidikan bidan dulu lah ya. Tapi kalau memang mau kita lanjutin ya nggak apa-apa sih, di komen aja, ntar aku bantu bacain. Karena memang ya bidan itu kan spesifik ya, namanya juga SKB pasti spesifik, dan nggak semua paham tentang bidang teman-teman masing-masing kayak gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu, sekian dulu. Maaf kalau ada cara baca atau pemahaman yang kurang ya dari Bang Dens tentang bidan, tapi setidaknya memberikan sedikit gambaran. Dan Bang Dens juga menyarankan agar teman-teman, ini kan soalnya kan prediksi ya, teman-teman bisa cari referensi lain tentunya, dan sangat disarankan agar sangat bisa nantinya membantu teman-teman lebih siap menghadapi SKB bidan. Dan sekian dulu, tetap semangat, tetap persiapan, berdoa, dan jangan nyerah. Kita memang belum tahu ya masuk ke SKB atau enggak, tapi setidaknya kita sudah sedia payung sebelum hujan. Jadi begitu ternyata kita lanjut SKB, kita udah lebih siap ya. Semangat terus, dan sampai jumpa lagi.